Ya gimana mau nggak ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau nggak ACC? Lu makan di sini nggak ngargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya sini. paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah Pak. Saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan Pak. sama Kita kamu. nggak ada urusan Iya. sama lu, urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas tentang editor view dari CNBC Indonesia mengenai fenomena peningkatan permintaan tunjangan hari raya, THR, oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas yang seringkali mengarah kepada praktik premanisme di Indonesia. Redaksi CNBC Indonesia menyoroti fenomena pemalakan THR ke pengusaha sebenarnya sudah lama terjadi. Mentalitas premanisme dinilai masih marak di masyarakat. Hal ini dilatar belakangi karena ekonomi, lapangan kerja yang sempit. Praktik ini tidak hanya mengganggu operasional, tapi juga berpotensi merusak iklim investasi di tanah air. Nah, bagaimana analisis dampak fenomena ini terhadap dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia? Mari kita simak editor view dari CNBC Indonesia selengkapnya. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Seakan tak berkesudahan, lagi-lagi muncul satu fenomena yang meresahkan untuk dunia usaha. Maraknya organisasi kemasyarakatan atau ormas yang meminta tunjangan hari raya kepada para pengusaha, bahkan dengan cara-cara yang mengarah kepada premanisme. Praktik ini tidak hanya mengganggu operasional perusahaan yang juga sudah menantang pada saat ini, tetapi juga berpotensi untuk merusak iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana seharusnya pemerintah dan juga aparat penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap hal ini harus merespons situasi ini dan apa dampaknya terhadap dunia usaha dan juga investasi di tanah air. Kita akan mengulasnya dalam editor view kali ini bersama dengan Muhammad Iqbal dan juga Suhendra, Managing Editor CNBC Indonesia. Kita mulai dari perspektif dari redaksi dulu. Apakah memang ada faktor sosial atau ekonomi yang mempengaruhi fenomena ini atau sebenarnya memang ini adalah lupa like, comment, subscribe, dan share. bagian dari budaya Indonesia. Karena kalau kita bicara soal pungli Indonesia banget. Indonesia banget. Dan ya bukan fenomena baru begitu. Justru kalau nggak ada pungli malah aneh gitu. Ini sudah menjadi ya itu tadi budaya yang sudah diwajarkan selama bertahun-tahun begitu. Apakah ini adalah fenomena ekonomi atau sebenarnya sudah menjadi budaya dan apa sebenarnya masalahnya? Apa yang harus dilakukan? Silakan Ya Pak Iqbal. mungkin karena belakangan fenomena ini kan sebenarnya udah bertahun-tahun terjadi kan. Tapi memang di saat sekarang banyak tantangan yang kita lihat mungkin dari sisi pengusaha ya, terkait dengan cash flow yang tadi sempat disinggung oleh Sandiaga Uno juga, Bang Sandi selaku mantan menteri dan juga pengusaha. Kemudian juga banyak apa ya, mungkin sekarang karena eranya di media sosial ya, jadi beberapa itu kan melakukan ada semacam perlawanan juga ya, kalau kita lihat dari petugas keamanan, bahkan kemudian dari pegawai di apa namanya katakan pabrik gitu ya terhadap praktik-praktik semacam ini gitu. Dan beberapa kan terang-terangan juga kan, misalkan ngefoto misalkan ini dari ormas ini ormas itu gitu. Dan ternyata surat ya semacam surat permohonan bantuan keuangan atau bahasanya seperti itulah. Dan ya mungkin karena sudah bertahun-tahun terjadi dan mungkin juga beberapa aparat di apa pemerintah daerah juga mungkin ada membiarkan ya, seperti kepala desa malah kok kesannya malah mendukung ya. Mewajarkan. Itu ya jadi ya udahlah nggak apa-apa, toh juga cuman sekian rupiah tidak akan membuat perusahaan juga rugi kan, biasanya selalu narasi seperti itu. Itu yang membuat saya, menurut saya belakangan fenomena ini jadi apa ya, mungkin viral ya, karena pengusaha juga ternyata di CNBC pun semuanya semuanya betul, sepertinya teriak gitu. Dan soal bukan ini. pada saat hari raya saja, bahkan itu sudah terjadi setiap hari. Bahkan mereka akhirnya meluangkan kos khusus untuk pungli supaya operasional mereka bisa berjalan. Tapi kan ini kan pastinya bukan sesuatu yang baik bagi iklim investasi kita. Betul. Dan ini
saya rasa tahun inilah yang menurut saya viral ya. Saya ingat saya tahun lalu permintaan THR ini tidak menjadi berita utama ya. Iya, sempat sih jadi iya. isu. Ini kan sebenarnya isu tahunan kan. Ya, ibarat lagu lama yang terus diputar setiap tahun. Bedanya mungkin sekarang itu fenomena viral di medsos itulah yang bikin jadi heboh kan. Apalagi seperti kepala daerah seperti Kang Deddy Mulyadi kan aktif juga kan, dia mengkampanyekan anti premanisme, anti pungli ya kan, bahkan dia akan membentuk satgas anti preman itu kan, bahkan ada anggaran khusus buat provinsi untuk memberikan tambahan anggaran TNI dan Polri untuk melindungi investor di Jabar untuk mengantisipasi preman-premanisme itu. Gitu. Oke, baik. Apakah memang hukumnya atau penegakan hukumnya yang memang kurang definitif atau pelaksanaannya kah yang kurang definitif? Karena ini kan terjadi bertahun-tahun, harusnya kan solusinya sudah ada dari bertahun-tahun lalu. Karena kan keluhannya sudah ada juga dari tahun-tahun lalu. Apakah harus nunggu viral dulu lagi kah? No viral, no justice atau seperti apa? Tapi sebenarnya lebih ke begini, ormas ini memang punya suatu atau perspektif negatif di masyarakat begitu. Salah satunya adalah dengan pungli-pungli ini tadi. Tapi sebenarnya kan secara sejarah keberadaan ormas ini kan adalah bagian dari badan negara atau suatu unsur atau kelompok masyarakat yang sebenarnya punya peran yang penting begitu. Mungkin boleh dijelaskan kenapa akhirnya berujung ke kalau dengar ormas kok kayaknya langsung negatif, langsung pungli, langsung apa gitu. Ya memang ormas itu kalau secara payung hukumnya adalah undang-undang ormas ya tahun 2017 kalau salah ya. Ya jelas diatur jelas apa yang dibolehkan ormas, apa yang dilarang oleh ormas gitu kan, termasuk melakukan kekerasan, melakukan pemaksaan, itu sudah melanggar sebenarnya. Cuma saya sih melihatnya bukan bicara ormas ya, tapi bagaimana masalah mentalitas. Premanisme ini, yang mental premanisme ini yang masih banyak di masyarakat kita gitu loh. Ya mungkin ada faktor ekonomi, kita ada faktor masalah kita pengangguran kita, ya banyak faktor lah. Ya artinya memang kalau bicara ormas itu ya skupnya memang meluas, tapi ya saya menyoroti masalah mentalitas itu loh. Gimana masyarakat itu cenderung pengennya yang singkat aja seperti meminta-minta segala macam dan maksa, itu kan masalah mentalitas kan. Itu saya pikir perlu yang jadi perhatian serius itu sih. Oke, itu satu perspektif mentalitas. Saya tidak menyanggah dari pernyataan Kang Hendra, tapi di sisi lain kita tahu bahwa pada saat ini ekonomi memang menantang begitu. Kalau kita bisa menggunakan bahasa yang agak sedikit ilmiah, ada kemiskinan struktural namanya. Jadi seakan-akan masyarakat ini memang tidak punya pilihan karena kesempatannya pun tidak tersedia. Kita tahu bahwa PHK di mana-mana. Jangankan kita bicara soal ketersediaan lapangan kerja itu sangat terlalu jauh begitu. Pada saat ini justru lapangan kerja yang ada semakin menyempit, bahkan itu pun ditunjukkan oleh data-data dari Badan Pusat Statistik, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita nggak perlu ulas lagi, kita tahu PHK pada saat ini di mana-mana. Apakah ini juga menjadi pendorong dari munculnya atau ekstrimnya pungli-pungli yang dilakukan oleh para ormas? Boleh silakan. Kalau itu bisa jadi mungkin faktor tambahan ya. Tapi memang praktik ormas ini kan juga sudah bertahun-tahun, dan tadi Dina sempat singgung soal penegakan hukum ya. Dalam 1-2 kasus saya perhatikan sebenarnya kalau polisinya misalkan menegur langsung gitu ya, pimpinan ormas misalkan nggak perlu level tinggi-tinggi kok, maksudnya level Kapolres lah katakan gitu. Ketika ditegur ormasnya juga diem gitu. Jadi sebenarnya perlu pengawasan yang rutin gitu ya dari kepolisian gitu ya. Karena kalau TNI nanti salah lagi. Ya kan, karena ini bukan perang. Walaupun di Undang-Undang TNI katakan ada operasi militer selain perang misalkan. Tapi apakah menjaga keamanan atau menjaga kawasan industri atau misalkan dunia usaha ini kan TNI nggak bisa masuk terlalu dalam. Artinya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. di sini ada peran polisi. Dan di beberapa kasus sebenarnya kalau polisinya aktif turun, apalagi kan di level terbawah itu kan ada Babin, Kamtipmas segala macam. Sebenarnya sih praktik ini nggak ada sebenarnya. Cuman memang ya karena balik lagi mungkin karena ini budaya kita, jadi ya toh minta sumbangan sedikit nggak apa-apalah mau lebaran gitu kan. Jadi ada semacam kebiasaan yang mungkin di era sekarang dirasanya jadi memberatkan jadinya. Bahkan sampai isunya terkait dengan iklim investasi ya karena tadi tantangan cash flow dan tadi yang sempat disenggung oleh Bang Sandi itu menurut saya sih masuk akal ya. Karena perusahaan sulit banget, belum tentu juga bisa bayar THR. Kalaupun bisa bayar THR mungkin separuh atau mungkin dibayar nanti lapor ke Kementerian Tenaga Kerja, kan itu polanya seperti itu di situasi sekarang.